يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah kajian kita pada kitab Tauhid, masih pada bab tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, penjelasan tentang Tauhid dan syahadatu an la ilaha illallah. Pada dalil yang kedua berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Ini adalah dalil yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di dalam ayat ini, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26 dan ke-27. Ayat ini berbicara tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya untuk dikatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, ya. Bapaknya adalah Azar dan kaumnya adalah kaum Sa'ibah. Dikatakan oleh para ulama, mereka adalah kaum Sa'ibah, yaitu orang-orang musyrik penyembah bintang, orang musyrik penyembah bintang dan penyembah patung-patung. Raja mereka adalah An-Numrud. Raja mereka adalah An-Numrud. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari apa yang kalian sembah, maknanya adalah aku menjauh dan memutuskan diri dari apa yang kalian sembah. Ini adalah makna kalimat la ilaha illallah, ya, menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan itu bisa dilaksanakan dengan 4 perkara, ya. Yang pertama, al-bughdu fil qalbi, ya, kebencian di dalam hati terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memusuhi, ya, memusuhi yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan yang ketiga, mengkafirkan, ya, para penyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, dan mengingkari, ya, penyembahan terhadap mereka. Kemudian yang keempat, memerangi orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah terpenuhi, ya, syarat-syarat untuk memerangi mereka. Iya. Inilah yang diajarkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu
idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya ketika mereka berkata kepada kaumnya sendiri, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, yakni kami memusuhi kalian, kami membenci kalian, dan kami mengingkari kalian, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ingkari kalian, dan telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dan kalian sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam karena sikapnya yang tegas kepada kesyirikan dan pengikut-pengikutnya, yakni berlepas diri dari kesyirikan tersebut, yakni membenci, memusuhi, mengingkari dan memerangi kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam menetapkan illalladzi fatarani. Setelah beliau menafikan semua yang disembah selain Allah, beliau menetapkan kecuali zat yang menciptakan aku. Ya. Kecuali zat yang menciptakan aku, dialah yang aku sembah. Ya. Dialah yang aku cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di sini kata para ulama kita bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan langsung kecuali Allah, ya. Tetapi beliau mengatakan kecuali zat yang menciptakan aku, karena di dalamnya ada dua faidah. Ya. Faidah yang pertama sebagai isyarat bahwa ini merupakan sebab, ya, disembahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, maka mestinya dia pula yang disembah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam mencipta, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, maka demikian pula kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan. Ini berbeda dengan keadaan kaum musyrikin, ya. Mereka beriman bahwa Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faidah yang kedua, isyarat atas batilnya peribadahan kepada patung-patung, ya, kepada bintang-bintang dan kepada matahari atau bulan dan kepada segala bentuk sesembahan selain Allah. Sebab sembahan-sembahan tersebut tidaklah sedikit pun menciptakan manusia, ya. Sesembahan-sembahan tersebut tidak menciptakan kalian, mengapa kalian menyembah sesembahan tersebut? Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di sini mengatakan illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, sebagai bantahan kepada kaum musyrikin. Mengapa kalian menyembah, ya, selain Allah padahal mereka tidak menciptakanmu, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya ayu dzambi a'zamu 'indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah, maka beliau bersabda an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau jadikan tandingan atau sekutu bagi Allah padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu. Iya. Dan tidak cukup, ya, sekedar berlepas diri dari sesembahan selain Allah, ya. Kalimat la ilaha illallah atau tauhid menuntun seseorang itu untuk berlepas diri juga dari para penyembahnya, ya. Berlepas diri dari selain Allah, berlepas diri dari sesembahan selain Allah, juga berlepas diri dari orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, ya. Oleh karenanya banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin untuk berlepas diri dari kaum musyrikin, ya. Tidak berkasih sayang dengan mereka dan memutuskan hubungan serta menjauh dari mereka, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih-kekasih kalian, ya, sebagai penolong-penolong kalian, sebagai teman-teman dekat kalian, karena sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman-teman dekatnya, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Iya. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala." Iya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan sebagai teman-teman dekat kalian dari selain kalangan kalian, itu dari kalangan kaum musyrikin, karena mereka tidak henti-hentinya menginginkan kemudaratan bagi kalian. Ya. Di samping mereka melakukan dosa yang sangat besar yang bertentangan dengan misi Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan mereka tidak henti-hentinya ingin menimpakan kemudaratan kepada kaum muslimin, ya. Terutama kemudaratan di dalam agama. Mereka juga ingin kaum muslimin itu menjadi kafir seperti mereka. Iya. Sehingga para ulama kita menjelaskan, mencintai orang-orang kafir, ya, berwala kepada mereka, loyal kepada mereka, itu bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran, ya. Yaitu apabila dia mencintai orang-orang kafir karena agama mereka, ya, karena kekafiran atau kesyirikan yang ada pada mereka, maka dia juga kafir seperti mereka. Ini yang dijelaskan para ulama kita, iya. Karena bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah yang menuntun kita untuk membenci kekafiran dan pengikut-pengikutnya, ya, seperti kata Ibrahim alaihissalam, "Innani bara'um mimma ta'budun." Ya, sesungguhnya aku berlepas diri, yakni aku benci, aku memusuhi, aku mengingkari dan aku memerangi apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, illa alladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Dialah yang aku sembah, ya, dialah yang aku cintai. Iya. Demikian pula aku mencintai orang-orang yang menyembahnya. Ya. Jadi seorang muslim dituntut untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai sesembahan yang hak dan mencintai orang-orang yang menyembahnya, terutama para penyerunya, yaitu para nabi dan rasul dan pengikut para nabi dan rasul tersebut sampai hari kiamat. Sebaliknya, seorang muslim itu tidak cukup hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga dituntut untuk membenci semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan seorang beribadah kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah, dia melakukan salat, melakukan puasa, haji dan zakat, tetapi dalam hatinya tidak ada kebencian kepada kesyirikan dan kekafiran, maka dia belumlah dianggap sebagai seorang muslim, ya. Dalam hatinya tidak memusuhi dan tidak mengingkari kekafiran dan kesyirikan kepada Allah, maka dia belum dianggap sebagai seorang muslim. Mengapa? Karena dia belum memenuhi kalimat la ilaha illallah, belum memenuhi rukun dari kalimat la ilaha illallah, yaitu an-nafyu kemudian isbat, ya, menafikan atau menganggap salah, menganggap batil segala sesembahan selain Allah, baru kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah, ya. Sehingga ulama kita menjelaskan, barang siapa yang mencintai orang-orang kafir dikarenakan kekafiran yang ada pada mereka, maka dia kafir seperti mereka, ya. Adapun yang mencintai orang-orang kafir hanya karena dunia yang ada pada mereka, maka ini tidak sampai pada kekafiran, namun termasuk dosa besar yang bisa mengantarkan kepada kekafiran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi permasalahan ini sangat berbahaya sekali, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kaum muslimin tinggal di negeri kafir, ya.
atau tinggal bersama orang-orang kafir karena khawatir, ya, jangan sampai muncul di dalam diri seorang muslim kecenderungan atau kecintaan kepada kekafiran dan orang-orang kafir. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni bari'un minal muslimil ladzi ya'ish baina dhahranai al-musyrikin." Ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Ya. Oleh karenanya para ulama melarang kaum muslimin untuk datang ke negeri-negeri kafir, ya, kecuali dengan alasan yang darurat, ya. Adapun sekedar berwisata, jalan-jalan, belanja dan sebagainya, maka hal ini tidak dibolehkan oleh oleh syariat ini, ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, aku berlepas diri dari seorang muslim yang berada di tengah kaum musyrikin, ya, yang tinggal di tengah kaum musyrikin, baik tinggal sementara maupun tinggal selamanya, ya, kecuali tentunya dengan alasan-alasan darurat, ya, seperti karena berobat yang mana pengobatan tersebut tidak tersedia di negeri kaum muslimin, iya, tetapi dengan syarat, ya, dijelaskan oleh para ulama di antara syaratnya yang pertama, seorang yang mengunjungi negeri kafir itu haruslah memiliki ilmu tentang Islam, ya, yang sekiranya dengan ilmu tersebut dia bisa membantah syubhat, ya, dia bisa membantah syubhat, ya, karena sudah dimaklumi orang kaum musyrikin, orang-orang kafir, al-Yahudu wan Nasara dan yang lainnya senantiasa membuat keraguan-keraguan tentang Islam. Iya. Yang kedua, dia memiliki iman yang bisa membantah syubhat, yang bisa menolak syahwat, ya, karena sudah dimaklumi di negeri-negeri kafir adalah negeri-negeri yang tidak memperhatikan adab-adab Islami, ya, mengumbar syahwat, maka orang yang datang ke negeri kafir, ya, karena satu kebutuhan darurat, hendaklah dia memiliki iman yang mampu untuk menolak syahwat. Iya. Kalau dia meragukan dirinya, dia meragukan ilmu yang dia miliki, dia meragukan imannya, jangan-jangan dia terjatuh ke dalam syubhat dan syahwat, maka tidak boleh dia pergi ke negeri-negeri kafir demi menjaga agamanya. Baik. Ini karena bahaya, ya, bergaul dengan kaum musyrikin, jangan-jangan kita terpengaruh dengan kesyirikan mereka, ya, atau minimal dengan akhlak mereka, ya. Sehingga Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah taala pernah mengingatkan, seorang itu kalau dia tinggal di negeri kafir, kalaupun dia selamat, kata beliau hafizahullah, kalaupun dia selamat, maka belum tentu anak keturunannya itu selamat, ya. Betapa kita telah menyaksikan kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri kafir itu rusak akhlaknya, ya, minimal rusak akhlaknya, dan yang paling berbahaya dia terpengaruh dengan kaum musyrikin, ya, muncul dalam hatinya kecenderungan, ya, atau kecintaan kepada orang-orang kafir, ya, disebabkan kekafiran yang ada pada mereka, ya. Inilah jamaah sekalian, ya, salah satu penjelasan penting tentang tauhid, bahwasannya tauhid itu harus senantiasa memiliki dua sisi, ya, sisi kecintaan kepada Allah dan penyembahnya, dan sisi kebencian kepada selain Allah, ya, kepada sesembahan selain Allah dan para penyembahnya tersebut, ya. Dan inilah hakikat kalimat la ilaha illallah fa innahu sayahdin. Barang siapa yang merealisasikan hal tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah sobat pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah. Kajian Islam pada subuh telah selesai, yang insyaallah sekarang masuk sesi pertanyaan yang alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan dari para pendengar yang akan dijawab langsung oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Kami silakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, ada dua hadis. Hadis yang pertama,
orang yang mempunyai catatan kejelekan, orang yang mempunyai catatan kejelekan namun dia merealisasikan tauhid akan masuk surga. Hadis yang kedua, orang yang membiarkan keluarganya bermaksiat, dia tidak akan mencium bau surga. Apakah yang dimaksud dengan hadis kedua, orang bertauhid atau tidak bertauhid? Ya. Pertama, adapun hadis yang pertama, ya, tentang orang yang berbuat kejelekan namun dia merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga, ya, maka dia akan masuk surga di sini sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, sesuai dengan amal kebaikan yang dia kerjakan, ya, sesuai dengan amal kebaikan yang dia kerjakan, ya. Karena merealisasikan tauhid yang sempurna, yaitu menjauhi kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, dia pun akan masuk surga secara sempurna, ya. Tapi kalau dia tidak sempurna di dalam menjauhi dosa-dosa besar, ya, di dalam menjauhi kebid'ahan atau dosa-dosa yang tidak sampai kesyirikan, maka dia pun tidak akan masuk surga secara sempurna, ya, dalam artian dia masih terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, dia tidak kekal dalam azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula maksud hadis yang kedua, yaitu hadis yang dimaksudkan tentang ad-dayuth, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ad-dayuth, ya, bahwasanya salasatun qad harramallahu alaihimul jannah, ya, ada 3 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan masuk surga, ya, mudminul khamr wal aq wad dayuth, ya, para pecandu khamar, orang yang durhaka pada kedua orang tua, dan ad-dayuth, ya, yaitu orang yang tidak cemburu dengan istrinya atau dengan mahramnya, ya, wanita-wanita yang merupakan mahramnya. Tidak cemburu di sini maksudnya membiarkan mereka berbuat perzinahan, ya, dalam segala bentuk zina, ya, apakah berbicara dengan laki-laki asing dengan pembicaraan yang menjurus kepada kemaksiatan, iya, bercumbu dengan laki-laki asing, berdua-duaan dan seterusnya, ya. Dia membiarkan hal tersebut terjadi pada istrinya, terjadi pada anaknya, terjadi pada saudara perempuannya, maka yang dimaksud dengan ad-dayuth, ya. Oleh karenanya dalam syariat Islam seorang laki-laki itu dituntut harus cemburu, ya, harus cemburu dengan keluarganya atau dengan mahramnya, ya. Maka di sini yang dimaksudkan dengan tidak masuk surga di sini, Allah haramkan surga bagi mereka, dijelaskan oleh para ulama, bukanlah pengharaman untuk selama-lamanya, ya. Bukanlah pengharaman untuk selama-lamanya, ya. Karena hal tersebut bukan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi dia terancam, ya, terancam dengan neraka dan terancam tidak masuk ke dalam surga secara langsung, ya, sebagaimana orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi itu maksudnya, ya. Dia terancam dengan neraka, dan pengharaman di sini bukanlah pengharaman selama-lamanya, ya. Tetapi setelah dia dibalas dengan atas azab yang dia lakukan, atas dosa-dosa yang dia lakukan dengan azab, maka dia akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah membaca ya basit, ya, 10 kali sesudah salat duha itu amalan yang sesuai dengan ajaran yang benar, ya? Kami tidak tahu dalilnya yang menunjukkan hal tersebut, ya. Di dalam beribadah haruslah sesuai dalil yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau kita belum tahu dalilnya, maka jangan kita lakukan, ya. Hendaklah kita tinggalkan, ya. Kaidah dalam hal ini bahwasannya asal di dalam ibadah itu haram, ya, sampai ada dalil yang memerintahkan, ya. Berbeda dalam masalah duniawi, asalnya dia adalah mubah, boleh-boleh saja, ya, sampai ada dalil yang melarang. Baik. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak baik seorang wanita menyetir motor sendiri karena melebihi kedudukan laki-laki, ya? Dari yang dijelaskan para ulama, kenapa hal itu tidak baik?
karena hal itu bisa menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan godaan bagi laki-laki, ya. Sehingga para ulama melarang wanita itu menyetir mobil atau menyetir motor. Ya, demikian wallahu alam. Apakah wanita yang keguguran dan belum mencapai usia 4 bulan, yakni belum berupa janin, harus melakukan sholat atau tidak? Ya. Ini apakah itu termasuk nifas atau tidak? Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, kalau keguguran yang terjadi pada seorang wanita pada kehamilannya yang belum sampai 80 hari, maka itu dianggap darah biasa, ya. Karena sebelum 80 hari janinnya itu belum membentuk, ya. Janinnya itu belum membentuk sebagai seorang manusia, ya. Belum membentuk tangannya, belum membentuk kaki dan kepalanya dan seterusnya, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, dan 40 hari berupa mudghah, ya. Jadi masuk 40 hari kedua, yakni setelah 80 hari dia baru membentuk seperti seorang manusia, ya. Nanti genap 120 hari baru ditiupkan ruh. Nah, kata Syekh rahimahullah taala, berdasarkan hadis ini, apabila wanita itu keguguran sebelum 80 hari, maka darahnya itu tidak dianggap sebagai darah nifas, ya. Karena janinnya belumlah berbentuk sebagai seorang manusia, ya. Tapi kalau setelah 80 hari, maka dianggap sebagai wanita nifas, ya, dia harus meninggalkan sholat, ya. Demikian wallahu alam. Jadi kesimpulannya, dia tidak boleh meninggalkan sholat apabila sebelum 80 hari, ya, apabila dia keguguran sebelum 80 hari dari kehamilannya, ya. Demikian wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, apa hukum kupon undian? Ya, apa hukum kupon undian? Kupon undian itu ada berbagai macam bentuk, ya. Ada berbagai macam bentuk. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak, ya. Namun sebelum saya jelaskan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak, perlu kita ketahui kaidah yang mendasar dalam muamalah yang berhubungan dengan undian-undian seperti ini, ya, yaitu dalam syariat Islam dilarang adanya muamalah yang terdapat di situ ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan atau al-gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari penjual beli al-gharar, ya, yang terdapat di situ ketidakjelasan, ya. Demikian pula apabila terdapat di situ maisir, ya, unsur sejenis judi, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ya, dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, kemudian berkurban untuk berhala, mengundi nasib, itu adalah najis, ya, yang merupakan bagian dari amalan syaitan, maka jauhilah dia, ya, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, semoga kalian beruntung, ya. Al-maisir itu adalah dijelaskan para ulama, ya, kalau kita biasa menafsirkan itu dengan judi, ya, bentuknya adalah seorang telah mengeluarkan sejumlah uang, ya, sejumlah uang untuk satu muamalah, padahal hasilnya belum jelas, ya. Bisa jadi dia untung, bisa jadi dia rugi. Maka muamalah yang seperti ini tidak dibolehkan di dalam syariat Islam, ya. Maka sekarang kita lihat bentuk-bentuk kupon undian, ya. Minimal ada 3 bentuknya, ya. Bentuk yang pertama, jika tanpa syarat, ya, kita diberikan kupon undian untuk mengikuti satu undian tanpa syarat, ya, mungkin sebuah toko atau pusat perbelanjaan ingin menarik pengunjung, ya, sehingga dia memberikan pada setiap pengunjung atau siapa saja, dia berikan kupon undian untuk mengikuti undian pada hari tertentu, ya, pada hari tertentu dan disaksikan oleh orang-orang yang terpercaya tanpa ada syarat sedikit pun, tanpa harus membeli barang yang ada pada mereka. Maka yang seperti ini boleh, ya. Yang seperti ini dibolehkan, ya. Bentuk yang kedua, apabila kupon undian tersebut ada persyaratannya, ya, ada persyaratannya,
Ya, misalkan keharusan untuk membeli satu barang, ya, keharusan untuk membeli satu barang. Ya. Maka di sini ada beberapa keadaan. Ya, keadaan yang pertama, apabila pihak penjual itu atau pihak toko, ya, menaikkan harga barangnya, ya, menaikkan harga barangnya, maka yang seperti ini tidak dibolehkan karena di situ ada unsur maisir. Ya, karena seorang membeli barang itu, ya, dengan tambahan harga. Padahal tambahan harga itu belum tentu dia untung dan belum tentu dia rugi. Ya, masih ada ketidakjelasan di situ. Masih ada maisirnya di situ. Baik. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan kalau dia menaikkan harganya. Bentuk yang kedua, tidak ada penambahan harga. Ya, tidak ada penambahan harga. Tetapi di sini ada perincian. Ya. Tidak ada penambahan harga. Artinya harga yang dijual sebelum undian dan setelah yang mengadakan undian itu sama saja. Ya. Namun di sini ada perincian, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Perincian yang pertama, kalau seorang membeli barang, ya, untuk mendapatkan hadiah tersebut, sebenarnya dia tidak menginginkan barang itu. Ya. Tetapi demi untuk mendapatkan hadiah, maka dia membeli barang. Ya. Misalkan produk minuman tertentu itu menjanjikan hadiah kulkas, ya, atau barang-barang elektronik yang lain, ya, atau bahkan memberikan umroh, ya, hadiah umroh atau jalan-jalan wisata bagi siapa yang mengikuti undian yang dimana undian ini kuponnya itu disertakan bersama produk yang mereka jual. Nah, apabila seorang membeli produk ini hanya karena untuk mengikuti undian, bukan karena menginginkan produk tersebut, maka ini tidak dibolehkan. Ya, karena ini juga termasuk dalam kategori maisir. Baik. Namun, jika dia membeli produk tersebut karena dia memang butuh dengan produk itu, hanya kebetulan ada undiannya, lalu dia terikut sertakan di situ, maka yang seperti ini tidak mengapa, insyaallah taala. Ya, meskipun para ulama yang lainnya seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala tetap melarang yang seperti ini. Ya. Namun perincian yang sebelumnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang lebih tepat, ya, karena dia tidak mengeluarkan sejumlah harta sehingga tidak bisa dikatakan sebagai bentuk maisir. Baik. Ini yang kedua. Ya. Bentuk yang ketiga yang biasa tersebar di masyarakat kita, ya, seseorang mengeluarkan sejumlah uang untuk mengikuti undian, ya, misalnya dengan pendaftaran, taib, atau mengeluarkan dana untuk mengirimkan undian tersebut, ya, misalkan dia tinggal di Banjarsari, ya, pengundian harus dilakukan di Jakarta, sehingga dia perlu mengeluarkan uang untuk pengiriman kupon undian, taib, atau dalam bentuk lain yang lebih mudah. Dia mengirimkan dalam bentuk SMS. Ya. Dikirimkan SMS, nanti nomornya akan diundi. Baik. Jadi ada pengeluaran berupa biaya SMS. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan karena adanya pengeluaran yang sifatnya maisir. Ya, sifatnya maisir, belum tentu dia untung dan belum tentu dia rugi. Ya. Padahal dia sudah rugi duluan. Sementara belum tentu dia mendapatkan keuntungan. Maka ini termasuk maisir, dan termasuk kategori judi. Ya, termasuk kategori judi. Ya, dan ini banyak sekali, ya, terjadi pada kuis-kuis SMS, ya, berhadiah. Ya, seperti yang banyak ditayangkan di beberapa media tertentu. Ya, kirim jawaban Anda ke nomor sekian. Ya, nanti siapa yang menjawab benar, dia akan mendapatkan hadiah tertentu. Ya, bisa jadi yang menjawab benar itu banyak orang sehingga diundi. Iya. Maka belum tentu dia ketika mengirimkan SMS walaupun benar, belum tentu dia mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Ya. Ini SMS ini termasuk judi. Ya, termasuk judi. Maka hendaklah masyarakat tidak terpengaruh dengan hal-hal tersebut, ya, dan kewajiban pihak yang berwenang untuk menghentikan hal-hal tersebut. Iya. Demikianlah beberapa bentuk kupon undian yang intinya yang dibolehkan di situ hanya satu, ya, apabila tidak ada syarat. Apabila tidak ada syarat tertentu seperti harus mengeluarkan uang, harus membeli produk tertentu dan seterusnya. Ya, demikian wallahu a'lam.
Baik. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Pertanyaan demi pertanyaan telah dijawab dengan tuntas, dan insyaallah mudah-mudahan dapat memberikan jalan keluar bagi kita yang membutuhkan jawaban yang jelas tentang permasalahan agama, dan semoga beberapa faedah yang beliau sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat kepada kita, khususnya kepada diri saya pribadi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk selanjutnya insyaallah kita akan dengarkan acara selanjutnya dari acara yang telah disediakan oleh Radio Dakwah Salafiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.